Halo sahabat setia, cerita balas diam. Apa kabar kalian hari ini? Siapkan emosi kalian, karena hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah pengkhianatan dan pembalasan yang akan benar-benar menguji batas kesabaran Anda. Bayangkan, membangun istana mewah dengan jerih payah sendiri, namun justru diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Bagi Anda ini hanya beberapa detik, tapi bagi kami ini sangat berarti. Ini tentang Fania, seorang wanita yang membangun sebuah rumah mewah impian dengan jerih payahnya sendiri. Tapi, ironisnya, ia justru diperlakukan seperti pembantu di istananya sendiri. Puncaknya, Bu Rosa, mertua Fania, dengan dingin berkata, "Kamu tidur di gudang saja, kamarmu buat adik iparmu." Suaminya, Bagas, memilih untuk bungkam, membuat kesabaran Fania benar-benar habis. Mereka yang meremehkannya tidak tahu, di balik penampilannya, Fania menyimpan sebuah rahasia besar dan mahkota kekuasaan yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Apakah Fania akan diam saja dan tidur di gudang? Atau dia akan melakukan tindakan yang akan membuat seluruh keluarga itu pucat pasi dan kehilangan segalanya? Tonton terus kisah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe ke Cerita Balas Diam, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari kita mulai kisah Fania. Fania adalah seorang wanita yang, bagi mata dunia luar, dan terutama bagi keluarga suaminya, hanyalah seorang istri yang beruntung menikah dengan Bagas, seorang manajer di sebuah perusahaan properti kelas menengah. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah yang baru saja selesai dibangun. Megah dengan arsitektur modern minimalis yang menguasai lingkungan perumahan elit tersebut. Yang tidak seorang pun tahu, bahkan Bagas sendiri, adalah fakta bahwa Fania adalah sosok di balik layar dari perusahaan pengembang yang membangun seluruh komplek perumahan itu. Fania adalah seorang CEO, seorang pengusaha properti ulung yang bergerak dalam senyap. Rumah mewah yang mereka tinggali bukan sekadar rumah. Itu adalah mahakarya pribadinya, dibeli dan dibangun dengan uangnya sendiri, hasil dari keringat dan jam kerja yang tak terhitung jumlahnya. Ia memilih untuk merahasiakan identitas aslinya, sebuah keputusan yang dulu ia pikir akan menjaga pernikahannya tetap sederhana dan harmonis, jauh dari intrik harta benda. Betapa kelirunya ia. Suatu sore yang cerah, Fania tiba di rumah setelah pertemuan maraton dengan investor dari luar negeri. Kelelahan tampak jelas di matanya. Namun ia berusaha menyembunyikannya dengan senyuman saat melihat mobil Bu Rosa, ibu mertuanya, dan Sari, adik iparnya, terparkir di halaman. Mereka tiba dan memutuskan untuk tinggal, sebuah keputusan sepihak yang disampaikan oleh Bagas beberapa hari sebelumnya. Fania menyambut mereka dengan senyum ramah, meski hatinya sedikit tertekan. Bu Rosa, seorang wanita yang selalu menjunjung tinggi status sosial dan nama baik keluarga, menyambutnya dengan pandangan menilai dari atas ke bawah. Sementara Sari, yang selalu merasa berhak atas segala hal yang dimiliki kakaknya, langsung bersikap akrab, tetapi dengan nada yang cenderung memerintah. "Nah, akhirnya kamu pulang juga," sapa Bu Rosa dengan suara yang terlalu manis. Ibu dan Sari sudah atur-atur sedikit barang di dalam. Tadi ibu suruh Bisurti siapkan teh, tapi dia bilang sibuk. "Kamu kan menantu, coba kamu buatkan ibu teh hangat." Fania terdiam sejenak. Ia baru saja turun dari mobil, membawa tas kerja dan koper berisi dokumen penting bernilai miliaran. Namun, ia memilih untuk mengangguk. "Tentu Bu," jawab Fania lembut, sambil meletakkan tasnya di sofa ruang tamu yang kini sudah dihiasi dengan banyak foto keluarga Bagas yang baru dipajang. Saat Fania menuju dapur, ia menyadari banyak perubahan kecil yang sudah terjadi. Taplak meja diganti, vas bunga kristal mahal miliknya diganti dengan keramik kuno milik Bu Rosa. Dan bahkan ada beberapa bumbu dapur yang ia yakin tidak pernah ia beli. Di dapur, Sari sedang duduk santai di meja island sambil memainkan ponselnya. "Oh, Mbak Fania, pas banget. Nanti kalau sudah selesai bikin teh buat ibu,
Tolong buatkan aku smoothie mangga. Panas banget nih, pinta Sari tanpa menoleh. Sama sekali tidak ada nada meminta, melainkan menyuruh. Fania menarik napas dalam-dalam. Ini baru hari pertama, dan ia sudah merasa seperti tamu, atau lebih tepatnya, seperti asisten rumah tangga di rumahnya sendiri. Bagas saat itu sedang sibuk menelepon di taman belakang. Fania menyeduh teh untuk Bu Rosa dan membuatkan smoothie untuk Sari. Saat mengantar teh, Bu Rosa sedang sibuk bergosip dengan Sari, membicarakan tetangga yang baru pindah. Rumah mereka itu bagus, tapi perabotan kunonya kurang, wah. Kalau rumah kita ini, ya lumayan lah, tapi gayanya masih kurang berkelas, ujar Bu Rosa sambil melirik sekilas ke arah Fania yang menyajikan teh. Fania hanya tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak menjelaskan bahwa interior rumah itu dirancang oleh arsitek ternama di bawah pengawasan ketatnya. Ia memilih kembali ke dapur untuk sejenak menenangkan diri. Ia tahu betul siapa Bu Rosa dan Sari. Mereka adalah tipe orang yang menilai seseorang dari seberapa banyak warisan yang ia terima, atau dari merek mobil apa yang ia kendarai. Bagi mereka, Fania hanyalah gadis desa yang beruntung dinikahi Bagas, putra kebanggaan mereka, yang dikira bertanggung jawab atas kemewahan rumah ini. Fania membiarkan mereka dalam kekeliruan itu, karena dulu ia percaya, kerendahan hati akan mendatangkan kedamaian. Malam itu, saat makan malam, suasana semakin terasa tidak nyaman. Bu Rosa terus-menerus mengomentari cara Fania memasak, padahal Fania sudah berusaha menyiapkan hidangan favorit Bagas. Masakanmu ini kurang garam, Fania, terlalu hambar. Ibu kalau masak dulu pasti jauh lebih kaya rasa. Kritik Bu Rosa sambil mendorong piringnya. Lagi pula, kenapa piring-piring di sini kecil-kecil begini? Tidak cocok untuk jamuan keluarga besar. Besok kita ke toko, kita ganti semua piring dan mangkuk di rumah ini. Sari, kamu temani ibu ya? Sari mengangguk setuju. Betul Bu, terus tirai kamarku juga warnanya terlalu pucat. Aku mau ganti warnanya merah marun biar berani. Tambah Sari dengan ekspresi serius, seolah itu adalah keputusan yang sangat penting. Fania menoleh ke arah Bagas, berharap suaminya akan turun tangan dan membela atau setidaknya menengahi. Tirai yang dimaksud Sari adalah tirai sutra mahal yang Fania pesan khusus dari luar negeri. Bagas, Fania mencoba memanggil suaminya dengan nada lembut. Aku rasa tirai itu sudah bagus warnanya. Kan earthy tone. Bagas hanya mengangkat bahu sambil mengunyah makanannya. Sudahlah, sayang, turuti saja ibu dan Sari. Mereka hanya sebentar di sini. Biarkan mereka nyaman. Ini kan demi keharmonisan keluarga, kata Bagas, menghindari tatapan Fania. Kata-kata Bagas terasa seperti tamparan. Bagas selalu menggunakan alasan keharmonisan keluarga untuk menutupi keengganannya menghadapi Bu Rosa dan untuk membenarkan pengorbanan yang selalu harus dilakukan oleh Fania. Malam itu, Fania tidak bisa tidur. Ia pergi ke ruang kerjanya yang sepi, mengeluarkan laptopnya, dan mulai memeriksa laporan keuangan perusahaan propertinya. Melihat angka-angka besar dan grafik pertumbuhan yang tinggi, memberinya sedikit ketenangan. Angka-angka ini adalah rahasianya, benteng pertahanannya yang tak terlihat. Ia adalah orang yang menciptakan kekayaan ini, bukan Bagas, bukan pula Bu Rosa atau Sari. Keesokan harinya, drama berlanjut. Saat Fania bersiap untuk pergi ke kantor, ia melihat Bu Rosa sedang berbincang serius dengan Bisurti, asisten rumah tangga mereka. Pokoknya, mulai hari ini, Bisurti hanya fokus pada kebersihan luar dan mencuci. Soal makanan, nanti ibu yang atur. Dan Fania, karena kamu pulang cepat hari ini, kamu bantu siapkan makan malam dan mencuci semua piringnya. Perintah Bu Rosa tanpa basa-basi. Fania yang terkejut mencoba protes. Bu, saya ada janji penting di sore hari. Kenapa tidak Sari saja yang membantu? Bu Rosa tertawa sinis. Sari itu kan masih muda, dan dia sedang sibuk mengurus pernikahannya. Lagi pula, kamu ini kan istri Bagas, menantu ibu. Sudah kewajibanmu melayani keluarga.
Apalagi Ibu dan Sari kan jarang-jarang di sini. Anggap saja ini bakti, ujar Bu Rosa, menekankan kata bakti dengan nada yang merendahkan. Bagas yang melihat pertengkaran kecil itu buru-buru menengahi. Sudah, Fania. Kalau kamu tidak sempat, pesan catering saja. Tapi kalau bisa yang kamu masak sendiri lebih hemat kan? Tidak apa-apa, sayang, turuti saja Ibu. Bujuk Bagas, lagi-lagi memilih jalan termudah dengan mengorbankan perasaan Fania. Fania merasa lelah. Bukan lelah fisik karena harus memasak, tapi lelah mental karena harus terus-menerus berhadapan dengan sikap yang meremehkan dan penolakan untuk diakui. Ia memutuskan untuk menerima tantangan itu. Baiklah Bu, saya akan masak, jawab Fania datar. Sepanjang hari itu, Fania membatalkan beberapa janji kerjanya. Ia sengaja pulang cepat bukan untuk beristirahat, tetapi untuk melaksanakan tugasnya. Saat ia tiba, Bu Rosa dan Sari sedang menonton televisi di ruang keluarga. Mereka bahkan tidak repot-repot menyapa atau menanyakan apakah Fania sudah makan. Fania masuk ke dapur dan mulai memasak masakan yang sangat lezat. Ia memasak hidangan ala restoran yang sebenarnya bisa ia lakukan dengan mudah. Ini adalah cara Fania untuk membuktikan bahwa ia bisa melakukan peran apapun dengan sempurna, bahkan peran pembantu yang mereka paksakan padanya. Saat makan malam tiba, hidangan yang disajikan Fania tampak mewah dan lezat. Bu Rosa dan Sari makan dengan lahap, bahkan memuji masakan itu tanpa menyadari siapa yang membuatnya. Wah, catering kita hari ini enak banget ya Bu, pasti mahal nih, puji Sari sambil menyendok lauk. Fania hanya tersenyum dingin. Itu bukan catering Sari, itu masakan saya, kata Fania dengan nada yang tenang. Wajah Bu Rosa dan Sari langsung berubah. Mereka terdiam, namun Bu Rosa cepat-cepat mengendalikan diri. Oh, kamu masak? Lumayan lah. Tapi besok masak yang lebih autentik ya. Ini terlalu modern. Ibu lebih suka masakan rumahan. Kritik Bu Rosa, menolak untuk mengakui kehebatan Fania. Bagas, seperti biasa, hanya diam dan menikmati masakannya. Setelah makan malam, Sari dan Bu Rosa langsung meninggalkan piring kotor di meja. Fania memandangi tumpukan piring itu. Ia ingat, ia adalah seorang CEO yang baru saja menutup kesepakatan bernilai ratusan miliar. Kini, tangannya harus mencuci piring-piring sisa makanan dari orang-orang yang meremehkannya di rumah, yang sebenarnya ia beli sendiri. Kelelahan Fania memuncak, namun ia tidak menangis. Ia mencuci semua piring itu bukan karena ia takut pada Bu Rosa, tetapi karena ia sedang mengumpulkan amarah dan kekuatan. Saat ia mencuci piring, ia mengambil ponselnya. Ia membuka sebuah aplikasi rahasia yang menghubungkannya langsung dengan Pak Rizal, pengacara kepercayaannya. Fania mengetik pesan singkat. Pak, saya rasa sudah waktunya kita aktifkan rencana B. Persiapkan dokumen-dokumen penarikan aset. Fania meletakkan ponselnya, dan senyum kecil yang penuh makna muncul di bibirnya. Ia sudah lelah bermain sandiwara kerendahan hati. Ia memutuskan mulai sekarang, ia akan memainkan perannya yang sesungguhnya. Bu Rosa, Sari, dan bahkan Bagas tidak akan pernah siap menghadapi badai yang akan ia lepaskan. Babak pertama telah usai, dan Fania baru saja menarik pelatuknya. Ia akan membiarkan mereka menikmati sedikit lagi kemewahan palsu itu sebelum ia merenggut semuanya kembali. Keesokan harinya, Fania bangun dengan tekad baru. Ia tidak lagi melihat hari-hari ke depan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah permainan catur, di mana ia sudah melihat 3 langkah di depan lawannya. Pagi itu, ia sengaja menghabiskan waktu di luar rumah, bertemu dengan Pak Rizal di sebuah kafe tersembunyi. Pertemuan itu berlangsung serius, di mana Fania menyerahkan semua kunci akses dan dokumen yang diperlukan untuk memulai proses penarikan aset. Pak Rizal terkejut dengan kecepatan dan ketegasan Fania. Tetapi, sebagai orang yang sudah lama bekerja untuknya, ia tahu betul bahwa di balik kelembutan Fania, ada kecerdasan bisnis yang sangat tajam, dan hati yang kini telah mengeras.
Saya ingin ini dilakukan secepat dan seefektif mungkin, Pak Rizal. Saya ingin mereka menikmati hari-hari terakhir mereka di kemewahan yang mereka anggap sebagai hak, ujar Fania dengan tatapan tajam. Jauh berbeda dari Fania yang tersenyum pasrah di dapur semalam. Pak Rizal mengangguk, meyakinkan Fania bahwa segalanya akan berjalan sesuai rencana. Identitas rahasia Fania kini berfungsi sebagai senjata, dan Pak Rizal adalah operatornya. Fania baru pulang larut malam, jauh setelah Bagas dan keluarganya selesai makan malam. Hari itu ia sengaja mengenakan pakaian yang sangat santai, kaos longgar dan celana jeans. Seperti seorang wanita yang baru pulang dari urusan biasa, bukan seorang CEO yang baru saja mengamankan kontrak triliunan rupiah. Ia ingin memberikan kesan yang sesuai dengan persepsi mereka. Wanita yang lemah, tidak berbahaya, dan mudah diatur. Saat Fania membuka pintu utama, suasana rumah terasa sangat sepi dan aneh. Semua lampu sudah dimatikan, kecuali lampu di ruang keluarga. Fania merasa ada yang tidak beres. Langkah kakinya membawa Fania menaiki tangga menuju kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi surga pribadinya bersama Bagas. Namun, saat ia memutar kenop pintu itu terkunci. Fania mengerutkan kening. Ia mencoba mengetuk pelan, berpikir Bagas mungkin sudah tidur. Tapi yang membuka pintu bukan Bagas, melainkan Sari. Sari membuka pintu sedikit, hanya menyembulkan wajahnya. "Oh, Mbak Fania, kenapa?" Tanyanya dengan nada penuh keheranan yang dibuat-buat, seolah Fania adalah pengganggu. "Kenapa pintunya dikunci, Sari?" "Ini kamarku," jawab Fania. Suaranya terdengar lelah. Ia merasakan gelombang firasat buruk menghantamnya. Sari membuka pintu lebih lebar. Di belakangnya, kamar Fania sudah berubah total. Dindingnya yang semula berwarna netral kini tertutup wallpaper bermotif ramai yang dipesan Sari. Lemari Fania sudah hilang, digantikan oleh lemari pakaian Sari yang besar dan mencolok. Tempat tidur mereka pun sudah dipasangi spray pink menyala. Bu Rosa sedang duduk di tepi ranjang, terlihat nyaman sambil membaca majalah. Fania, kamu baru pulang?" sapa Bu Rosa santai, seolah tidak ada yang aneh. "Ada apa ini, Bu? Kenapa kamar saya jadi seperti ini? Di mana barang-barang saya?" Fania melangkah masuk, terkejut melihat perabotan pribadinya, termasuk meja rias kuno peninggalan neneknya. Tidak ada di tempatnya. Bu Rosa menutup majalahnya dengan bunyi keras, menatap Fania dengan sorot mata merendahkan. Sari maju, menyilangkan tangan di dada, wajahnya menunjukkan kemenangan yang manis. "Oh itu, barang-barangmu sudah kami pindahkan," jawab Bu Rosa dengan nada suara yang tenang, kontras dengan gemuruh di hati Fania. "Pindahkan kemana, Bu? Dan kenapa?" tanya Fania, berusaha keras menjaga suaranya tetap terkontrol. Amarah yang sudah ia tahan selama ini kini mulai mendidih di pembuluh darahnya. Saat itulah kalimat kejam itu meluncur. Bu Rosa menunjuk keluar, ke arah jendela belakang yang gelap. "Kamu tidur di gudang saja. Kamarmu buat adik iparmu, Sari. Bukannya kamu jarang pulang juga. Sari butuh kamar yang bagus dan luas untuk barang-barang pernikahannya nanti. Lagi pula, gudang itu cukup bersih kok. Kamu bersihkan sedikit, pasang karpet, beres. Anggap saja itu baktimu." Fania terdiam mematung. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena rasa dikhianati dan dipermalukan yang begitu mendalam. Ini bukan lagi soal perabotan atau kamar. Ini adalah pelecehan terhadap harga dirinya, terhadap statusnya sebagai istri dan sebagai pemilik rumah itu. Ia telah dibuang ke gudang, tempat barang-barang tak terpakai, di rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sari tersenyum lebar, menikmati ekspresi terluka Fania. "Aku akan panggil Bagas. Ini sudah keterlaluan." Fania berbalik mencari suaminya. Bagas muncul dari kamar mandi di kamar baru itu, mengenakan kaos rumahan. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa bersalah, tetapi Bagas buru-buru menyembunyikannya. "Bagas, kamu lihat ini."
Mereka mengusirku dari kamarku sendiri. Kamu tidak akan membiarkan ini, kan? Fania menatap suaminya, mencari satupun pembelaan, satupun keberanian yang tersisa dalam diri suaminya. Bagas menghindari tatapan Fania, berjalan ke ranjang dan duduk di samping Bu Rosa. Sudahlah Fania, jangan ribut. Ibu benar, ini cuma sementara. Lagi pula, Ibu dan Sari kan tamu. Kita harus hormati mereka. Gudang itu lumayan kok, sudah ada AC-nya juga. Ikuti saja Fania. Ini demi keharmonisan keluarga ya. Kata-kata Bagas adalah pisau yang menusuk Fania. Keharmonisan keluarga selalu menjadi alasan Bagas untuk membiarkan Fania menderita. Bagas memilih ibu dan adiknya di atas harga diri istrinya, di atas kebenaran. Dalam sepersekian detik, Fania menyadari bahwa pernikahan ini sudah berakhir. Bagas bukan hanya pengecut, tetapi dia adalah bagian dari masalah. Pengkhianatan Bagas terasa jauh lebih menyakitkan daripada kekejaman Bu Rosa dan Sari. Fania mundur selangkah, menatap mereka bertiga yang kini membentuk aliansi yang menertawakannya tanpa suara. Ia tidak lagi melihat cinta pada Bagas, hanya melihat kelemahan dan ketidakberanian. Baiklah, ucap Fania. Suaranya sangat rendah dan dingin, menyebabkan tawa Sari terhenti. Saya akan tidur di gudang. Ia berbalik dan berjalan menuruni tangga. Ia tidak menangis. Air mata terasa terlalu mahal untuk mereka. Ia berjalan ke gudang yang terletak di ujung taman belakang. Itu adalah ruangan yang awalnya ia rencanakan sebagai gudang penyimpanan peralatan berkebun. Gudang itu gelap, berbau apek, dan penuh dengan perkakas lama. Fania menyalakan lampu, melihat sekeliling. Di sudut ruangan, ia menemukan tumpukan koper dan kardus miliknya. Itu adalah barang-barang yang mereka buang. Ia membuka salah satu koper dan mengambil selimut. Ia menggelar selimut di lantai semen yang dingin, menatap langit-langit yang rendah. Fania duduk di tengah kegelapan. Rasa dingin lantai menembus celananya. Namun ia tidak peduli. Ia mengeluarkan ponselnya lagi. Layarnya menyala, memancarkan cahaya ke wajahnya yang tegas. Ia membuka kembali pesan kepada Pak Rizal, memastikan bahwa proses penarikan aset dimulai esok pagi tanpa penundaan. Ia kemudian memanggil sahabatnya, Mila. Mil, aku diusir ke gudang. Fania memulai, suaranya nyaris berbisik. Mila di seberang telepon terkejut dan marah. Apa? Ke gudang di rumahmu sendiri? Bagas di mana? Kenapa dia biarkan saja? Dia yang menyuruhku. Dia bilang ini demi Bu Rosa dan Sari. Mila, aku sudah mengambil keputusan. Pak Rizal akan mulai proses hukum besok. Jelas Fania. Mila terdiam sejenak. Aku datang sekarang. Jangan Mil, aku butuh kamu besok sebagai saksi bisu saat aku mengungkap semua. Jangan biarkan mereka tahu. Biarkan mereka tenggelam dalam kesombongan mereka. Aku akan tidur di sini malam ini. Ini adalah malam terakhir mereka merasa nyaman di istanaku, ujar Fania. Nada suaranya kini penuh kekuatan yang menakutkan. Fania menutup telepon. Ia memejamkan mata. Udara pengap gudang tidak membuatnya sesak, justru memberinya oksigen baru untuk rencana balas dendamnya. Ia tidak akan melawan dengan teriakan atau tangisan. Ia akan melawan dengan hukum dan kekuatan finansialnya, yang selama ini ia sembunyikan. Mereka merendahkannya sebagai pembantu. Mereka membuangnya ke gudang. Mereka tidak tahu, dari kegelapan gudang inilah, sang ratu sesungguhnya akan muncul, bersiap untuk merebut kembali mahkotanya, dan merobohkan singgasana palsu mereka. Tidur di gudang malam ini adalah penanda bahwa semua sudah berakhir, dan babak baru, babak pembalasan, akan segera dimulai. Malam pertama, Fania di gudang berlalu dengan dingin dan sunyi. Ia tidak tidur, tetapi ia juga tidak merasa hancur. Justru, kehinaan yang ia rasakan telah berubah menjadi energi yang dingin dan terfokus. Pagi itu, Fania bangun sebelum matahari terbit. Ia merapikan selimutnya, melipatnya dengan rapi seolah itu adalah ranjang termewah. Ia berjalan keluar dari gudang, melewati taman yang indah, dan kembali memasuki rumah. Di dalam rumah, suasana masih hening. Fania menuju dapur.
ia mendapati meja makan penuh dengan remah-remah sisa makan malam. Piring-piring kotor semalam masih menumpuk di wastafel. Bu Rosa dan Sari jelas tidak repot-repot membersihkan kekacauan mereka. Fania menggeleng kecil, mencatat dalam hati betapa tebalnya rasa kepemilikan palsu mereka. Ia tidak menyentuh piring-piring itu bukan karena malas, tetapi karena ia sudah memutuskan bahwa peran pembantu di rumahnya sendiri telah berakhir. Fania menuju kamarnya yang kini diduduki Sari. Ia mengetuk pintu, dan kali ini Bagas yang membuka. Bagas tampak terkejut melihat Fania berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, membawa tas kerjanya. "Fania, kenapa kamu tidak pakai baju kantor? Kenapa kamu masih pakai ini?" Bagas bertanya, mencoba menyentuh bahu Fania, tetapi Fania dengan cepat menghindar. "Aku butuh beberapa pakaian dan dokumen penting dari lemariku. Kamu tahu di mana mereka membuang lemariku?" Tanya Fania langsung ke intinya. Bagas tampak gugup. "Itu, Ibu suruh Bisurti taruh di ruang penyimpanan lama di loteng. Kamu ambil saja, Fania. Aku harus berangkat kerja sekarang. Aku sudah terlambat." "Kamu pergi begitu saja?" Fania menahan suaranya agar tetap rendah. "Setelah apa yang terjadi tadi malam, kamu membiarkan istrimu diusir ke gudang di rumah yang kamu bilang kita beli bersama." Wajah Bagas memerah. Ia melihat ke belakang, memastikan Bu Rosa dan Sari belum bangun. "Fania, tolong jangan mulai drama. Aku kan sudah bilang, ini demi keharmonisan. Aku cinta kamu, tapi ibu itu ibuku. Aku tidak bisa melawan beliau. Lagi pula, kamu kan bisa beli baju baru. Jangan permasalahkan hal kecil seperti kamar. Aku janji, kalau ibu dan Sari sudah pulang, kita akan rapikan lagi." Fania menatap mata Bagas, dan di sana ia tidak menemukan cinta yang dulu pernah ia yakini. Ia hanya melihat seorang pria yang takut. Seorang pria yang memprioritaskan kenyamanan dirinya di atas keadilan untuk pasangannya. Pengkhianatan Bagas bukan lagi berupa tindakan, tetapi sebuah pengkhianatan di dalam diam. Itu adalah penolakan untuk membela, penolakan untuk melihat penderitaan Fania. "Baiklah Bagas," Fania mengangguk perlahan. "Aku mengerti, kamu pergi saja, selamat bekerja." Suara Fania yang tenang justru membuat Bagas lega. Ia mencium kening Fania dengan cepat, seolah itu adalah formalitas yang harus diselesaikan, lalu buru-buru pergi tanpa menoleh lagi. Setelah Bagas pergi, Fania naik ke loteng mencari kardus dan lemarinya. Loteng itu berdebu dan panas. Di antara tumpukan barang lama, ia menemukan sebuah kotak kecil dari Bagas saat mereka masih pacaran. Kotak itu berisi surat-surat cinta dan janji-janji manis masa lalu. Fania membuang kotak itu kembali ke debu. Kenangan itu tidak lagi berarti. Ia menemukan dokumen dan beberapa pakaian formalnya. Setelah itu, ia mengirim pesan kepada Pak Rizal, memintanya untuk mengatur pertemuan hari itu juga dengan Bu Hera, pimpinan bank yang mengurus hipotek besar-besaran untuk developer yang dikendalikan Fania. Pertemuan itu bukan tentang uang, melainkan tentang mengaktifkan klausul rahasia dalam perjanjian pembelian rumah mewah ini. Siang itu, Fania sengaja tidak kembali ke rumah. Ia menghabiskan waktu di kantornya yang jauh dari jangkauan Bagas dan keluarganya. Saat makan siang, ia bertemu dengan Mila di sebuah restoran privat. "Mereka sudah keterlaluan, Fania. Kamu harus segera bertindak," desak Mila. Wajahnya tampak kesal. "Tindakan sudah dimulai, Mil. Pak Rizal sudah memproses gugatan cerai dan juga penarikan aset. Aku tidak ingin mereka tahu apa-apa sampai detik terakhir. Malam ini aku akan kembali ke gudang." "Kenapa? Kamu bisa menginap di apartemenku yang kosong." "Tidak, Mil. Aku ingin mereka melihatku menyerah. Aku ingin mereka berpikir bahwa mereka telah menang. Bahwa aku benar-benar si menantu miskin yang bisa mereka buang ke gudang. Aku ingin mereka merasa sombong dan nyaman," jelas Fania, matanya memancarkan perhitungan yang dingin. Fania dan Mila kemudian membahas detail rencananya. Fania menjelaskan bahwa rumah mewah itu, yang berada atas nama perusahaan Fania, melalui sebuah lapisan kepemilikan rumit,
memiliki klausa yang memungkinkan pengembang untuk menarik kepemilikan dan hak pakai jika terjadi pelanggaran moral atau kerusakan aset yang dianggap fatal. Vania akan menggunakan dalih kerusakan moral dan pelecehan sebagai alasan untuk mengaktifkan klausul tersebut. Bukti pengusiran ke gudang oleh Bu Rosa dan sikap Bagas yang tidak membela akan menjadi bukti kunci. Saat senja tiba, Vania kembali ke rumah. Begitu ia masuk, aroma masakan yang enak menyambutnya. Bu Rosa sedang sibuk di dapur ditemani Sari. Mereka tampak bahagia dan rileks, seolah rumah itu benar-benar milik mereka. Vania mengintip dan ia melihat Bu Rosa sedang membuka botol anggur mahal milik Vania. "Vania, kamu baru pulang," sapa Bu Rosa dengan nada yang agak mabuk. "Sini, bantu ibu potong keju ini." Vania berjalan mendekat, mengambil pisau dari tangan Bu Rosa dengan hati-hati. "Jangan minum terlalu banyak, Bu. Anggur ini sangat kuat." Bu Rosa tertawa terbahak-bahak. "Kenapa? Kamu khawatir harganya mahal? Ibu kan yang akan mewarisi semua ini. Lagi pula, kamu kan bisa beli lagi, Vania. Bagas kan manajer besar." Sari ikut menimpali. "Iya, Mbak. Besok aku mau pakai mobilmu ya. Aku mau coba bawa mobil mewah keliling komplek. Aku sudah bilang ke Bagas. Dia bilang boleh. Kamu jangan marah ya." Vania tidak marah. Ia justru merasa lega. Mereka benar-benar telah melampaui batas, memberikan Vania semua amunisi yang ia butuhkan. Vania hanya tersenyum simpul. "Tentu Sari, pakai saja." Malam itu, Vania makan malam dengan tenang, mendengarkan celotehan angkuh mereka tentang rencana renovasi rumah, dan betapa beruntungnya Sari mendapatkan kamar utama. Setelah makan, Bagas menghampiri Vania yang sedang menuju gudang. "Vania, tunggu," panggil Bagas. Ia menyerahkan sebuah bantal dan selimut baru. "Ini, pakai ini, gudangnya kan dingin. Aku sayang kamu, Vania. Cepatlah kita lewati masa ini." Vania mengambil bantal itu, tetapi ia tidak melihat Bagas. Ia hanya melihat keengganan di matanya. "Terima kasih, Bagas. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Sebentar lagi, kamu tidak akan melihatku tidur di gudang lagi." "Maksudmu?" "Maksudku, sebentar lagi kamu akan mengerti segalanya," jawab Vania misterius. Ia berbalik dan menuju ke kegelapan gudang. Di dalam gudang, Vania duduk di bantal barunya. Ia mengeluarkan laptopnya lagi. Pak Rizal mengirimkan dokumen yang sudah disiapkan. Vania menghabiskan sisa malamnya di dalam gudang bukan untuk meratap, melainkan untuk mempersiapkan email yang akan ia kirimkan ke Bagas dan Bu Rosa tepat saat matahari terbit. Email itu berisi surat gugatan cerai dan pemberitahuan penarikan aset. Ia juga mengirimkan jadwal eksekusi kepada Pak Rizal. Penarikan aset akan dilakukan lusa pagi. Vania ingin memberi mereka 1 hari penuh lagi untuk merasa di atas angin, untuk menikmati kamar tidur utama dan anggur mahal sebelum semuanya runtuh. Ia melihat jam di ponselnya. Sisa waktu mereka tinggal beberapa jam. Vania tersenyum dalam kegelapan. Ia telah dicampakkan dan dipermalukan. Kini waktunya untuk bangkit dan menggunakan kekuatan yang telah ia sembunyikan dengan susah payah. Malam di gudang itu adalah malam terakhirnya sebagai wanita lemah. Besok ia akan menjadi sang ratu properti, wanita yang akan mengusir mereka dari istana yang mereka anggap milik sendiri. Keputusan sudah bulat. Tidak ada pengampunan, hanya ada keadilan hukum yang dingin dan tanpa emosi. Pagi itu, Vania bangun dari lantai semen gudang, merasakan sakit di punggungnya. Tetapi rasa sakit itu segera tergantikan oleh sensasi dinginnya kekuatan. Ia segera berganti pakaian, memilih setelan kerja paling mahal dan berwibawa yang ia miliki. Pakaian itu bukan hanya sekadar kain, melainkan baju zirah yang akan ia kenakan untuk pertempuran hari ini. Vania keluar dari gudang, berjalan melewati halaman yang kini diselimuti embun pagi. Saat ia masuk rumah, Bu Rosa dan Sari sedang sarapan di meja makan. Aroma roti panggang dan kopi tercium, tetapi Vania tidak tertarik. Ia melihat piring kotor semalam masih di sana. Vania tidak menyapa.
Ia hanya berjalan lurus ke meja, meletakkan kunci mobilnya dengan bunyi klik yang cukup keras di atas meja, tepat di samping cangkir kopi Bu Rosa. "Sari, mobilnya sudah kamu pakai kemarin kan? Aku butuh mobil itu hari ini," kata Fania dengan nada yang sepenuhnya bisnis tanpa emosi. Sari mendongak, wajahnya terlihat kesal. "Loh, kan kata Mas Bagas aku boleh pakai sampai besok. Aku mau ketemu klien wedding organizer hari ini, Mbak. Ini penting." Bu Rosa langsung menyela dengan wajah marah. "Fania, kamu ini apa-apaan? Hanya karena kamu tidur di gudang, kamu pikir kamu bisa bersikap kasar? Biarkan saja Sari pakai. Kamu kan bisa pakai taksi online atau mobil Bagas. Jangan pelit." Fania hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak menjanjikan kebaikan, melainkan bahaya. "Mobil Bagas, dia sedang rapat penting hari ini. Dan aku tidak akan naik taksi online, Bu. Hari ini aku ada janji dengan Pak Rizal dan Bu Hera. Klienku akan datang ke rumah ini. Sangat penting." Mendengar nama Pak Rizal dan Bu Hera disebut, wajah Bu Rosa dan Sari sedikit berubah. Mereka tahu nama-nama itu berhubungan dengan transaksi besar. "Memangnya klien apa yang harus datang ke sini?" tanya Bu Rosa, kini sedikit hati-hati. "Sebuah negosiasi properti," jawab Fania singkat, lalu ia mengambil kunci mobilnya kembali. "Aku pergi dulu. Aku harap rumah ini sudah bersih saat mereka datang sore nanti. Dan satu hal lagi, Bu, tolong jangan sentuh anggur di wine cellar lagi. Itu bukan untuk konsumsi pribadi." Fania berbalik dan pergi, meninggalkan Bu Rosa dan Sari dalam kebingungan yang bercampur amarah. Di kantor Pak Rizal, Fania menghabiskan waktu merinci langkah-langkah eksekusi. Rencananya adalah hari ini Pak Rizal akan mengirimkan surat tuntutan cerai dan tuntutan ganti rugi aset kepada Bagas dan Bu Rosa. Sementara itu, Fania akan mengatur kedatangan Bu Hera ke rumah itu. Pertemuan itu akan menjadi panggung untuk pengungkapan besar. Pak Rizal memberitahu Fania bahwa Bu Rosa dan Bagas akan menerima surat resmi dari pengadilan pada tengah hari. Fania menyuruh Pak Rizal untuk menunda konfirmasi penerimaan surat sampai pukul 3 sore. Fania ingin mereka berada dalam suasana hati yang paling sombong sebelum menerima pukulan telak itu. Siang hari, Fania mengirim pesan kepada Mila, memintanya datang ke rumah jam 4 sore berpura-pura menjadi rekan bisnis Fania. Seperti yang Fania duga, Bu Rosa tidak bisa menahan diri. Karena Fania menyebutkan adanya klien penting yang akan datang, Bu Rosa memutuskan untuk mengadakan pesta kecil dan memamerkan rumah mewah itu seolah-olah milik mereka. Dengan bangga, Bu Rosa mengundang beberapa teman sosialitanya dan kerabat jauhnya ke rumah, meminta Sari untuk mendekorasi ruang keluarga dan menyiapkan hidangan-hidangan mewah. Mereka percaya jika ada klien besar datang, mereka harus menunjukkan betapa kaya dan berkuasanya keluarga mereka. Pukul 3 sore, rumah Fania sudah penuh dengan tawa dan obrolan angkuh dari tamu-tamu Bu Rosa. Sari sibuk melayani, dan Bu Rosa berjalan dengan bangga memamerkan setiap sudut rumah, termasuk kamar utama yang kini ia klaim untuk Sari. Di tengah suasana yang riuh itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang. Dari mobil itu, turunlah Pak Rizal yang mengenakan setelan formal ditemani seorang kurir dari pengadilan. Pak Rizal masuk ke halaman dan langsung menuju pintu utama, mengabaikan tatapan heran para tamu. Bu Rosa melihat kedatangan Pak Rizal dan segera menghampirinya dengan senyum yang dipaksakan. "Oh, Pak Rizal, ada apa? Bukankah seharusnya Anda di kantor Bagas?" Pak Rizal sama sekali tidak tersenyum. Ia memberikan hormat formal kepada Bu Rosa, lalu menoleh ke kurir. Kurir itu menyerahkan 2 amplop tebal berlogo pengadilan kepada Bu Rosa dan Bagas yang baru saja muncul dari dapur. "Saya menjalankan tugas dari pengadilan," kata Pak Rizal dengan suara yang tegas. "Ini adalah salinan surat gugatan resmi. Saudara Bagas, ini untuk Anda. Dan ini Nyonya Bu Rosa, adalah surat pemberitahuan terkait aset." Wajah Bagas dan Bu Rosa langsung berubah putih.
Mereka mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Bu Rosa membuka amplopnya lebih dulu. Matanya membesar saat membaca baris pertama. Gugatan penarikan aset dan tuntutan ganti rugi atas nama penggugat, Fania. Apa ini? Fania menggugat cerai Bagas? Teriak Bu Rosa histeris, membuat semua tamu terdiam. Bagas membaca suratnya dengan cepat. Wajahnya langsung pucat pasi, bukan karena cerai, melainkan karena melihat poin berikutnya. Penarikan dan pengambil alihan seluruh aset properti di bawah klausa 35, pelanggaran moral dan kerusakan reputasi properti. Ini tidak mungkin, ini rumah kita, Bagas. Fania tidak punya hak. Bantah Bu Rosa, suaranya bergetar. Saat kekacauan terjadi, suara mobil lain terdengar. Kali ini, mobil sport mewah berwarna merah berhenti tepat di depan pintu. Mila turun dari mobil itu berpakaian sangat elegan, diikuti oleh 2 orang berpakaian resmi. Mila berjalan melewati kerumunan tamu yang terkejut, langsung menuju Bu Rosa dan Bagas. Maaf, sepertinya kalian sedang ada masalah keluarga, sapa Mila dengan senyum sinis. Tapi saya dan tim datang ke sini sebagai representasi dari Fania. Kamu siapa? Desis Bu Rosa. Saya Mila, kepala keuangan dari Diamond Star Property Development. Jawab Mila tenang. Saya datang untuk mengurus inventaris aset, karena rumah ini secara resmi bukan lagi milik kalian. Tiba-tiba, suara ketukan palu yang keras terdengar dari pengeras suara yang dipasang di depan pintu. Semua orang menoleh. Di sana berdiri Fania mengenakan setelan kerjanya yang elegan ditemani oleh Bu Hera. Bu Hera tersenyum tulus kepada Fania, menandakan bahwa mereka adalah mitra. Fania mengambil mikrofon yang disiapkan oleh asistennya. Mata Fania menatap lurus ke arah Bagas dan Bu Rosa yang kini terlihat sangat kecil di tengah rumah besar itu. Selamat datang semuanya, Fania memulai, suaranya jernih dan berwibawa. Saya mohon maaf telah mengganggu pesta kecil Bu Rosa, tapi saya harus menyampaikan sebuah perintah eksekusi di tengah pesta ini. Ia menghela napas, sorot matanya kini penuh otoritas. Rumah mewah ini, yang kalian nikmati, yang kamar utamanya kalian rampas, yang anggur mahalnya kalian minum, dan yang membuat kalian berani mengusir saya ke gudang. Rumah ini dan seluruh tanah di bawahnya adalah aset resmi dari perusahaan yang saya pimpin. Saya, Fania, adalah pemilik tunggal dari Diamond Star Property Development. Pengumuman itu bagaikan bom. Semua tamu, termasuk Bu Rosa, Sari dan Bagas, terdiam mematung. Wajah mereka kini benar-benar pucat pasi. Mereka yang selama ini meremehkan Fania, menyuruhnya mencuci piring dan membuangnya ke gudang, ternyata sedang berdiri di hadapan bos besar yang menguasai kekayaan mereka. Bu Rosa adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Bohong, ini pasti akal-akalanmu. Kamu hanya istri Bagas. Kamu tidak mungkin CEO sebesar itu. Oh ya, Fania menyahut dengan nada meremehkan. Ia menunjuk ke arah Bu Hera yang berdiri di sampingnya. Bu Hera, tolong berikan pernyataan Anda. Bu Hera melangkah maju dengan elegan. Saya Bu Hera, pimpinan Global Synergy Bank. Saya di sini untuk mengonfirmasi bahwa Nyonya Fania adalah key investor dan controlling shareholder dari Diamond Star Property Development. Perusahaan ini yang diwakili oleh Pak Rizal hari ini mengaktifkan klausa penarikan aset karena adanya kerusakan moral dan penggunaan properti yang tidak sesuai. Bukti pelecehan dan pengusiran ke gudang akan menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi kami. Bagas ambruk di kursi. Ia menyadari betapa bodoh dan pengecutnya dia. Dia telah mengkhianati seorang wanita yang jauh lebih kuat, kaya, dan berkuasa daripada dirinya. Sari menangis tanpa suara, memeluk erat kaki Bu Rosa, yang kini menatap Fania dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Fania menatap Bagas terakhir kali. Sorot matanya kini penuh rasa jijik. Kamu punya waktu 24 jam untuk mengemas barang-barangmu, Bagas. Jangan pernah lagi menyebut kata keharmonisan kepada aku.
Perintah eksekusi telah diberikan, dan panggung drama kini berubah menjadi panggung kejatuhan. Setelah Fania selesai berbicara, suasana di rumah mewah itu berubah total dari pesta riuh menjadi keheningan yang mematikan. Para tamu yang tadinya ikut menikmati kemewahan itu kini berbisik-bisik ketakutan, buru-buru mengambil tas mereka dan melarikan diri dari rumah yang mendadak terasa seperti panggung eksekusi. Mereka tidak ingin terlibat dalam kejatuhan sosial keluarga Bagas. Bu Rosa melepaskan pelukan Sari dan berjalan terhuyung-huyung ke arah Fania. "Fania, kamu gila. Ini fitnah. Rumah ini warisan keluarga. Bagas yang membelinya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu hanya menantu rendahan yang beruntung." Teriak Bu Rosa mencoba mencengkeram tangan Fania. Namun Fania berdiri tegak, tak gentar. Sebelum tangan Bu Rosa menyentuhnya, Pak Rizal dan 2 petugas keamanan yang ia bawa maju menghadang. "Mohon jaga jarak, Nyonya Bu Rosa," ujar Pak Rizal dengan suara dingin. "Semua dokumen sudah jelas. Nyonya Fania adalah CEO dari Diamond Star Property Development. Pembelian properti ini dilakukan oleh perusahaan sebagai aset investasi dengan hak pakai terbatas yang terikat perjanjian pernikahan dengan Bagas. Dengan adanya gugatan cerai dan pelanggaran klausa moral, yaitu pengusiran Nyonya Fania ke gudang, perusahaan berhak menarik kembali aset ini. Klausa itu ditandatangani oleh Bagas sendiri dalam perjanjian pranikah." Wajah Bagas yang tadinya pucat, kini memerah karena amarah bercampur rasa malu yang tak tertahankan. Dia akhirnya berdiri, menyadari betapa bodohnya dia. Perjanjian pranikah yang Bagas anggap tidak penting, yang ia tanda tangani tanpa membaca detailnya, karena merasa Fania tidak punya apa-apa, kini menjadi bumerang. "Fania, sayang, dengarkan aku. Ini pasti salah paham." Bagas mencoba mendekati Fania. Nadanya kini penuh permohonan yang menjijikkan. "Aku bisa jelaskan. Aku cinta kamu. Aku tidak tahu kamu sekuat ini. Aku minta maaf soal gudang. Aku janji aku akan mengusir ibu dan Sari sekarang juga." Fania menatapnya. Rasa jijik menggenang di matanya. "Sudah terlambat, Bagas. Kamu tidak membela saya saat saya membutuhkan. Kamu memilih keharmonisan palsu. Dan sekarang kamu hanya melihat asetku, bukan perasaanku." Bagas bersujud di hadapan semua orang, di atas lantai marmer rumah yang ternyata milik Fania. "Fania, aku mohon, jangan cerai, jangan ambil rumah ini. Aku akan berubah. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau demi pernikahan kita." Fania tidak tergerak sedikit pun oleh air mata dan drama Bagas. Air mata itu terasa palsu dan dimotivasi oleh ketakutan kehilangan kekayaan, bukan penyesalan tulus. "Masa depan kita sudah saya putuskan di gudang tadi malam, Bagas. Masa depan saya tidak melibatkan seorang pengecut yang mengorbankan pasangannya demi kenyamanan ibunya," kata Fania tegas. Ia memberi isyarat kepada Mila dan Pak Rizal. "Pak Rizal, saya minta Anda memulai proses penarikan semua kartu kredit, pemutusan akses kendaraan atas nama perusahaan, dan pembekuan sementara akun bank bersama." "Baik, Nyonya Fania," jawab Pak Rizal. Bagas sontak melompat berdiri. "Apa? Fania, kamu gila? Bagaimana aku akan hidup? Semua yang kupakai itu atas nama aku." "Oh, Bagas," Fania tertawa hampa. "Semua yang kamu pakai itu atas nama perusahaanku. Bahkan gajimu sebagai manajer di perusahaan lain, saya yang mengaturnya melalui jaringan bisnis saya. Kamu adalah orang yang saya tunjuk agar terlihat mapan. Itu hanyalah ilusi yang saya ciptakan untuk menjaga martabat pernikahan kita. Dan kini, ilusinya sudah selesai." Bagas terlihat hancur. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ia hidup dalam kandang emas yang dikendalikan penuh oleh Fania. Statusnya, mobilnya, dan bahkan kemampuan finansialnya adalah pinjaman dari istrinya. Bu Rosa kini menjadi lebih berbahaya. Ia mulai menyusun siasat. "Bagas, dengarkan ibu. Jangan ceraikan dia, tetaplah bersamanya. Lalu kita cari celah. Kita bilang dia stres, kita bilang dia bipolar. Kita kunci dia, ambil alih semua perusahaannya. Ibu akan bantu.
kita jangan biarkan harta ini jatuh ke tangan wanita gila ini. Mendengar rencana jahat Bu Rosa, Fania tersenyum dingin. Inilah yang ia tunggu. Bu Rosa menunjukkan warna aslinya. Itu tidak akan terjadi, Bu, sela Fania. Karena Pak Rizal sudah memasukkan klausul pencegahan dalam gugatan cerai saya. Dan yang terpenting, karena Anda dan Sari juga mendapatkan surat perintah untuk mengosongkan rumah dalam waktu 12 jam sebagai bagian dari tuntutan ganti rugi aset. Sari mulai menangis meraung-raung. Tolong Mbak, aku mohon. Aku akan bersihkan gudang itu. Aku akan mencuci piring. Jangan usir kami tidak punya tempat tinggal. Fania berjalan perlahan. Kini melangkah ke bekas kamarnya yang sudah diubah menjadi kamar Sari. Ia mengambil sebuah figura foto pernikahannya dengan Bagas yang terlempar di lantai. Kalian membuang saya ke gudang tanpa belas kasihan. Kalian menikmati setiap detik kemewahan di sini, sementara saya tidur di lantai semen. Kalian pikir saya tidak punya hati? Kalian benar, ujar Fania, melempar figura itu ke tempat sampah di sana. Hati saya sudah mati di tangan kalian, dan sekarang saya hanya akan memberikan kalian keadilan hukum. Mila maju membawa sebuah clipboard. Kami sudah memanggil tim relokasi. Kalian hanya diizinkan membawa barang-barang pribadi yang muat di dalam 2 koper kecil per orang. Barang-barang yang dibeli menggunakan dana perusahaan akan disita. Bu Rosa mencengkeram tangan Bagas. Bagas, jangan biarkan. Panggil pengacaramu. Lawan dia. Bagas menoleh ke Pak Rizal dengan tatapan memohon. Pak Rizal, tolong bantu saya. Pak Rizal menggeleng pelan. Maaf, Bagas. Saya adalah pengacara Nyonya Fania. Saya sudah lama berada di bawah kontraknya. Anda hanya dikira klien saya di masa lalu. Saya tidak bisa membantu Anda. Pengkhianatan yang terasa paling menyakitkan bagi Bagas adalah fakta bahwa bahkan pengacara yang ia anggap miliknya ternyata adalah orang Fania. Ia benar-benar sendirian, telanjang, tanpa perlindungan finansial. Fania menoleh ke arah Bu Hera. Bu Hera, terima kasih atas kehadiran Anda. Ini adalah penanda bahwa perusahaan saya serius dalam mengelola aset. Rumah ini akan segera direnovasi dan dijual sebagai unit termahal dalam proyek kami. Sebagai CEO, saya ingin memastikan reputasi properti kami tetap sempurna. Bu Hera tersenyum dan berjabat tangan dengan Fania. Tentu Nyonya Fania, selamat atas tindakan tegas Anda. Sebuah kehormatan bekerja sama dengan Anda. Fania kini berdiri di tengah rumahnya sendiri, dikelilingi oleh para profesional, dan menatap kejatuhan Bagas, Bu Rosa, dan Sari. Ini bukanlah kemenangan emosional yang liar, melainkan kemenangan strategis yang dingin dan berharga. Ia tidak lagi peduli pada teriakan dan air mata mereka. Semua sudah tuntas. Perintah eksekusi tidak bisa dibatalkan. Mereka mulai mengemas barang dengan panik. Bu Rosa mengambil perhiasan dan jam tangannya. Sari mengambil pakaian dan tas-tasnya yang bermerek. Bagas, yang masih syok, hanya mondar-mandir tanpa arah. Fania meninggalkan mereka di ruang keluarga ditemani oleh pengamanan. Ia berjalan ke gudang di mana ia tidur tadi malam. Fania berdiri di tengah gudang itu, mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum tulus. Gudang inilah yang memberinya kekuatan untuk mengambil keputusan. Ia kembali ke ruang utama, wajahnya menunjukkan ketegasan yang mutlak. Waktu kalian sudah habis, ujar Fania melirik jam tangannya. Silakan tinggalkan rumah saya sekarang. Mereka bertiga diantar keluar oleh keamanan. Bu Rosa dan Sari mencoba melontarkan sumpah serapah terakhir, tetapi Fania mengabaikannya. Bagas menatap Fania dengan tatapan yang penuh penyesalan, tetapi Fania membalasnya dengan tatapan kosong. Pintu rumah mewah itu ditutup di belakang mereka, mengakhiri ilusi keharmonisan yang selama ini Bagas jaga. Bagas, Bu Rosa, dan Sari berdiri di pinggir jalan, memandangi pintu gerbang rumah mewah, yang kini tertutup rapat dijaga oleh petugas keamanan swasta, yang tidak akan membiarkan mereka masuk barang selangkah pun. Mereka hanya membawa koper-koper kecil berisi pakaian. Kehilangan mobil,
kartu kredit yang diblokir, dan pengusiran di hadapan para tamu elit telah menghancurkan martabat mereka hingga ke titik nol. Bu Rosa tidak lagi berteriak. Ia hanya bergumam mengutuk Fania dengan suara serak. Wanita iblis itu, dia tidak akan tenang. Dia akan menyesal. Bagaimana mungkin Bagas menandatangani perjanjian yang gila seperti itu? Bagas, yang sudah mulai sadar dari keterkejutannya, hanya bisa meremas rambutnya frustrasi. Ia menyadari kebodohannya. Aku tidak pernah membacanya, Bu. Dia hanya bilang itu dokumen pernikahan standar. Aku terlalu percaya diri karena kupikir dia tidak punya apa-apa. Sari terseduh-seduh. Kita mau kemana, Mas? Aku lapar. Kita bahkan tidak punya mobil untuk memesan makanan yang enak. Semua temanku melihat aku diusir. Kejatuhan mereka ternyata disaksikan oleh banyak orang. Beberapa tetangga yang penasaran berkumpul di ujung jalan, berbisik-bisik menikmati drama kejatuhan sosial itu. Bagas merasakan tatapan menghakimi itu menusuknya. Ia yang tadinya dikenal sebagai manajer sukses, kini hanya gelandangan yang baru saja diusir oleh istrinya, yang ternyata jauh lebih kaya dan berkuasa. Dengan sisa uang tunai yang tersisa di dompet Bagas, mereka akhirnya menyewa taksi menuju sebuah hotel melati di pinggiran kota. Mereka tidak berani kembali ke rumah lama Bu Rosa, karena rumah itu sudah lama dijual untuk menutupi hutang, dan mereka mengklaimnya sebagai aset lama Fania, agar tetap terlihat kaya. Di hotel yang pengap dan kecil itu, Bu Rosa dan Sari mulai menyalahkan Bagas. Ini semua salahmu, Bagas. Kenapa kamu tidak membela istrimu dengan benar? Kenapa kamu biarkan ibu dan Sari di gudang? Kalau kamu bersikap tegas, Fania pasti tidak akan berani, tuduh Bu Rosa. Salahku, kalian yang membuatnya marah sampai ke ubun-ubun. Aku sudah berusaha bilang, Bu, tapi kalian tidak pernah mendengarku. Bagas membela diri, amarah yang selama ini ia tahan pada keluarganya sendiri, akhirnya meledak. Perpecahan mulai terjadi. Mereka tidak lagi menjadi tim penindas, tetapi 3 orang yang saling menyalahkan atas kehancuran mereka sendiri. Sari yang panik mulai mencari cara untuk menghubungi tunangannya, berharap ia bisa menjadi penyelamat. Namun, ketika Sari menelepon, tunangannya justru memutus panggilan, takut terseret dalam skandal finansial keluarga itu. Sementara itu, Fania sedang berada di rumah mewahnya ditemani Mila. Fania tidak lagi tidur di gudang. Ia kembali ke kamarnya yang kini sudah dibersihkan total. "Kamu sudah melihat berita, Fania?" tanya Mila sambil menyerahkan ponselnya. Fania melihat layar ponsel itu. Kabar tentang CEO wanita yang misterius, Fania, yang menceraikan suaminya, Bagas, dan menarik kembali properti senilai fantastis, menjadi berita utama di portal bisnis dan gosip kota. Nama Diamond Star Property Development kini melambung tinggi. "Bagus," kata Fania datar. "Semua orang perlu tahu siapa pemilik sesungguhnya, dan siapa yang mencoba mengambil alih apa yang bukan milik mereka." Di sisi lain kota, Bagas mencoba menghubungi Fania berkali-kali, tetapi Fania tidak mengangkatnya. Ia mencoba mengirim pesan memohon ampunan, janji palsu, bahkan ancaman terselubung. "Fania, aku mohon, jangan lakukan ini. Hidupku sudah berakhir dan aku akan hancur sehancur-hancurnya kalau kamu benar-benar mengambil semuanya. Kasihanilah aku, Fania," tulis Bagas. Fania membaca pesan itu tanpa emosi. Pak Rizal sebelumnya sudah memperingatkan Fania bahwa Bagas mungkin akan melakukan trik emosional. Fania hanya membalas satu pesan. "Jangan mencoba trik emosional, Bagas. Hubungi pengacaramu. Aku tidak punya waktu untuk drama." Melihat Bagas tidak berhasil, Bu Rosa memutuskan untuk menelepon Dion, rekan bisnis lama Fania, mencoba memutarbalikkan fakta. "Dion, Fania itu sudah kehilangan akal. Dia mengusir kami dari rumah kami sendiri. Dia bilang dia CEO, padahal dia hanya sedang mengalami gangguan mental yang parah. Kamu harus tolong Bagas." Dion mendengarkan dengan tenang. "Maaf Bu Rosa, saya tahu Nyonya Fania. Dia adalah wanita yang sangat cerdas dan terkemuka di industri.
Kami menghormati keputusannya. Lagi pula, keluarga Anda sudah lama tidak punya aset. Saya sarankan Anda menyelesaikan masalah hukum, bukan drama emosional. Panggilan itu ditutup dan Bu Rosa semakin putus asa. Sari mencoba menggunakan media sosial. Ia mengunggah foto dirinya sedang menangis dengan keterangan yang menyentuh hati, menuduh Fania sebagai wanita kejam. Namun, netizen justru menyerang Sari. Drama. Siapa suruh mengusir orang ke gudang di rumahnya sendiri? Karma cepat, Mbak. Dasar matre. Komentar-komentar pedas itu menghantam Sari. Ia buru-buru menghapus unggahannya, tetapi rasa malu itu sudah menyebar. Di hotel melati itu, Bagas, Sari, dan Bu Rosa menyadari uang tunai mereka semakin menipis. Bagas akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri pergi ke kantor pusat perusahaan Fania. Ia tiba di gedung pencakar langit yang mewah. Bagas yang dulunya bisa masuk dengan mudah, kini dihentikan di lobi. Saya Bagas, suami Nyonya Fania. Saya ada janji, kata Bagas mencoba percaya diri. Petugas keamanan hanya tersenyum tipis. Maaf Tuan, Nyonya Fania saat ini sedang rapat board meeting dan tidak menerima tamu tanpa janji. Dan lagi, saya harus mengoreksi Anda Tuan. Anda adalah mantan suami Nyonya Fania. Surat perceraian Anda sudah didaftarkan pagi ini. Penolakan itu menghantam Bagas telak. Ia tidak lagi punya status, tidak lagi punya harga diri. Saat Bagas keluar dari lobi, ia melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti. Pintu mobil terbuka dan Fania keluar ditemani Pak Rizal. Fania mengenakan gaun sutra yang indah dan memancarkan aura kekuasaan. Bagas berlari ke arahnya. Fania, tunggu. Aku mohon dengarkan aku. Fania berhenti. Ia menoleh ke Bagas, tatapannya dingin dan kosong. Bagas, kita tidak punya urusan lagi. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku minta maaf karena aku tidak membelamu dari ibu. Tolong jangan ambil pekerjaanku. Jangan ambil semuanya. Bagas memohon dengan air mata mengalir. Fania hanya menggeleng pelan. Penyesalanmu terlambat, Bagas. Saya adalah seorang CEO. Saya tidak akan membiarkan orang yang lemah dan tidak punya integritas tetap berada di jaringan bisnis saya. Semua aset dan fasilitas yang saya berikan sudah saya tarik. Itu konsekuensi dari pilihanmu. Fania tidak menunggu jawaban Bagas. Ia berjalan masuk ke dalam gedung, meninggalkan Bagas yang berlutut di jalanan. 3 hari setelah pengusiran, Bagas, Bu Rosa, dan Sari terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di kawasan padat penduduk. Kontrakan itu sempit, panas, dan bau apek. Mereka bertiga harus berbagi satu ruangan, tidur di kasur tipis. Bu Rosa tidak bisa berhenti mengeluh. Bagaimana mungkin kita bisa hidup begini? Ibu tidak bisa bernapas di tempat kumuh seperti ini. Sari kini terlihat kuyu. Perhiasannya yang mahal sudah digadai untuk membayar sewa bulan pertama. Bagas kini harus bekerja serabutan. Dia mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tetapi jaringan Fania sangat luas. Setiap kali ada perusahaan besar yang ingin merekrutnya, mereka selalu mundur setelah mendapat masukan dari kolega Fania, yang menyebut Bagas sebagai pria tanpa integritas. Di suatu pagi yang panas, Bu Rosa menyuruh Bagas membelikan bubur ayam yang enak. Jangan yang abal-abal, ibu tidak bisa makan makanan murahan. Uang kita tinggal sedikit, Bu. Kita harus hemat, jawab Bagas lelah. Tidak mau, kamu ini anak ibu. Masa kamu biarkan ibu menderita begini? Desak Bu Rosa. Bagas akhirnya pergi dengan kepala tertunduk. Ia berjalan kaki ke warung bubur yang agak jauh. Saat ia berjalan, ia melihat sebuah papan reklame besar, iklan properti terbaru dari Diamond Star Property Development. Di papan itu terpampang foto rumah mewah yang baru saja ia tinggalkan. Kini diubah namanya menjadi Devania Residence, simbol kemenangan Fania. Di bawah foto itu terpampang foto Fania, yang tersenyum elegan dengan gelar CEO dan pendiri. Bagas menatap foto itu, hatinya hancur. Wanita yang ia remehkan kini dielu-elukan sebagai ikon bisnis. Malam harinya, Fania mengadakan acara gala dinner Diamond Star yang dihadiri tokoh bisnis dan media.
Fania tampil memukau memancarkan aura seorang ratu. Dalam pidatonya, ia berkata, "Kesuksesan sejati adalah ketika Anda membangun mahkota Anda sendiri, sehelai demi sehelai, tanpa bergantung pada validasi dari siapapun. Dan yang terpenting, jangan pernah biarkan siapapun meremehkan harga diri Anda. Jika ada yang mencoba mengambil apa yang menjadi milik Anda, gunakan kecerdasan dan kekuatan Anda untuk mengambilnya kembali." Pesan itu disambut tepuk tangan meriah. Di tengah acara, Bu Rosa dan Sari mencoba masuk ke area ballroom dengan berpura-pura menjadi tamu undangan, berharap bisa membuat keributan. Mereka terlihat lusuh, jauh dari citra sosialita. Pak Rizal memberitahu Fania, "Mereka ada di pintu masuk, Fania. Mereka mau membuat drama." Fania tetap tenang. "Jangan biarkan mereka masuk. Ini adalah acara penegasan kekuasaan, bukan reality show." Bu Rosa, yang tidak berhasil masuk, akhirnya berteriak dari balik pintu kaca yang kedap suara. Tetapi suaranya teredam. Fania tidak membiarkan momen itu merusak acaranya. Ia telah menutup babak hidupnya yang lama dengan elegan dan berkelas. Keesokan harinya di kontrakan sempit, Bagas akhirnya memutuskan untuk pergi menjauh dari ibu dan adiknya. "Sudah cukup, Bu. Fania tidak akan peduli. Dia sudah di level yang berbeda. Kita yang salah. Aku akan cari pekerjaan di luar kota menjauh dari semua ini." Keputusan Bagas disambut tangisan histeris oleh Bu Rosa dan Sari. Bagas akhirnya meninggalkan mereka membawa sedikit barang dan hati yang penuh penyesalan. Ia memilih untuk pergi memulai hidup barunya, melepaskan ketergantungan dari ibunya. Bu Rosa dan Sari kini benar-benar sendirian, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kemewahan yang mereka anggap hak telah hilang. Penyesalan perlahan mulai muncul di hati Bu Rosa, bukan karena kekejamannya, tetapi karena ia telah mengusir sumber kemewahan mereka ke gudang. 1 tahun berlalu, Fania kini sepenuhnya menjalani perannya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di industri properti nasional. Rumah mewahnya yang dulu merupakan tempat penderitaan kini menjadi kantor pusat sementaranya yang megah. Fania mengadakan acara peresmian besar untuk kantor pusat permanen perusahaannya. Di tengah perayaan, Fania berbicara dengan Mila. "Aku tidak menyangka, Mil. 1 tahun lalu, aku tidur di gudang merencanakan kehancuran mereka. Sekarang aku meresmikan gedung ini." "Kamu mendapatkannya, Fania. Kamu tidak hanya mengambil kembali rumahmu, tapi kamu menciptakan kerajaan yang tidak bisa diambil siapapun," balas Mila. Pada malam itu, Fania menerima sebuah paket berisi kotak kayu tua. Di dalamnya ada sebuah sapu tangan lusuh milik Bu Rosa dan sepucuk surat dari Sari. Sari menceritakan bahwa Bu Rosa kini harus tinggal di panti jompo yang sederhana karena kondisi kesehatannya memburuk. Sari sendiri kini bekerja sebagai penjaga toko kecil. "Mbak Fania, saya tahu kami tidak pantas dimaafkan. Tapi saya menulis ini bukan untuk meminta apapun. Saya hanya ingin bilang, Ibu sering melamun menyesali kenapa kami dulu membuangmu. Bukan karena harta, tapi karena kami akhirnya sadar. Kamu adalah satu-satunya orang yang paling kuat di antara kami semua. Maafkan kami, Mbak." Fania membaca surat itu berulang kali. Tidak ada nada tuntutan, hanya pengakuan pahit dari orang yang telah belajar dari kesalahan. Fania merasakan sedikit sentuhan iba, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan mengubah keputusannya. Ia telah memberikan mereka keadilan. Fania merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu membuangnya ke tempat sampah. Beberapa hari kemudian, Pak Rizal memberikan kabar terbaru mengenai Bagas. Bagas menunjukkan perkembangan positif. Ia bekerja keras dan telah dipromosikan di perusahaan konstruksi kecil itu. "Bagas meminta saya menyampaikan salam, Nyonya Fania. Ia mengatakan ia menyesali segalanya dan berterima kasih karena Anda telah membebaskannya dari kehidupan yang palsu." Fania tersenyum. "Katakan padanya saya senang mendengarnya. Saya juga berharap dia bahagia." Fania akhirnya menyadari bahwa pembalasan terbaik bukanlah melihat mereka menderita, tetapi membangun hidupnya sendiri, hingga tidak ada lagi yang bisa menyentuhnya.
Ia memandang keluar jendela, melihat kota yang kini ia dominasi. Fania tahu perjalanannya di masa depan masih panjang, tetapi ia tidak lagi takut. Ia telah melalui gudang, dan dari sana ia tahu ia bisa mengatasi apapun. Rumah mewah yang dulu penuh kenangan pahit kini, ia jual dengan harga fantastis, dan hasilnya digunakan untuk membuka yayasan amal baru. Fania memilih untuk menutup babak lama, dan memulai dengan lembaran yang sepenuhnya baru. Ia membuktikan bahwa seorang wanita yang membangun istananya sendiri tidak akan pernah bisa diusir. Sikap dan hati nurani lebih menentukan nasib daripada sekadar status dan nama keluarga. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena orang yang kamu buang ke gudang bisa jadi adalah pemilik dari seluruh istanamu. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai selesai di saluran Cerita Balas Diam. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Tuliskan juga nama kota asal Anda agar kita bisa saling menyapa. Sampai jumpa di cerita penuh makna selanjutnya.